Dalam hubungan yang saat ini terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan, memang beberapa kesepakatan sudah dilakukan antara kedua belah pihak, di mana kesepakatan menyangkut perkuatan militer dengan pengadaan alutsista dan sebagainya. Salah satu yang membuat pamor DSME naik adalah dipilihnya perusahaan galangan kapal Korea ini oleh Indonesia untuk membuat 2 unit kapal selam kelas Changbogo untuk TNI Angkatan Laut. Tak selesai di situ, bahkan DSME juga memberikan TOT agar Indonesia bisa melakukan overhaul dan pembuatan kapal selam di PT PAL Indonesia. Jauh sebelum kesepakatan pembuatan kapal selam ini dilakukan di tahun 2003 dan 2009, DSME juga mendapatkan kontrak dari Indonesia untuk melakukan perawatan terhadap kapal selam. Namun sayangnya, kisah manis ini harus tercoreng lantaran banyaknya masalah yang timbul dalam pembuatan KRI Alugoro kemarin. Walaupun masalah sudah diatasi, namun sepertinya Indonesia benar-benar teliti dan tidak mau mengambil langkah gegabah untuk melanjutkan Changbogo batch kedua, sehingga hal ini mendatangkan malapetaka bagi DSME. Melansir dari Naval News, bagaimana tidak ketika Indonesia menyatakan ketertarikan untuk batch kedua kapal selam kelas Changbogo, rupanya DSME sudah curi start lebih dulu dengan membeli 3 mesin kapal selam dari Jerman agar pembuatan kapal selam yang waktu itu kemungkinan besar dilakukan oleh Indonesia dapat dikerjakan dengan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat. Akhirnya di tahun 2019 DSME mendatangkan kontrak senilai 967 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun 3 kapal selam. Setelah 3 bulan, DSME menandatangani kontrak dengan perusahaan Jerman Siemens untuk memasuk 3 set motor penggerak senilai 58,5 juta euro. Kemudian membayar uang muka 10% dari harga produk yang sekitar 6 juta euro. Motor penggerak akan diakuisisi pada bulan Oktober. Salah satu anggota Majelis Kang menunjukkan bahwa masalahnya adalah kontrak kapal selam yang ditandatangani 3 tahun lalu tidak berlaku karena pemerintah Indonesia belum membayar 10% dari total nilai kontrak yang mencapai 100 miliar won atau sekitar 74 juta dolar. Dia berkata motor atau mesin yang dipesan sebelumnya bisa jadi hanya baja rongsok yang tidak berguna dan menghabiskan biaya. Karena setelah DSME membayar sisa harga yang tersisa untuk memperoleh 3 set motor, biaya tambahan akan menyusul untuk membangun fasilitas penyimpanan untuk menyimpannya dan menjalani proses pemeliharaan hingga barang tersebut digunakan untuk tujuan lain. Nah ini nih uniknya di sini. Bagaimana mungkin perusahaan besar melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak diperhitungkan? Membeli beberapa material yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal selam memang langkah yang bagus. Akan tetapi, perlu diwaspadai dan disadari hal ini juga memiliki risiko yang sangat besar. Sampai saat ini pun Indonesia belum menunjukkan ketertarikan untuk membahasnya lebih lanjut, walaupun data pembelian Changbogo batch kedua sudah masuk dalam data SIPRI. Dalam keadaan seperti ini kayaknya Korea jangan berharap banyak dulu lah ke Indonesia ya kan, buat lanjutin batch kedua. Ya karena Indonesia sendiri juga lebih banyak menaruh perhatian kepada Scorpène saat ini. Apalagi Perancis juga menawarkan transfer of teknologi dan membolehkan Indonesia untuk membuat 2 unit kapal selam tersebut di galangan PT PAL Surabaya. Nah jadi menurut kalian gimana nih? Pilih Scorpène atau lanjut Changbogo batch kedua? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar kalian di bawah.